Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Nurul Anam, para ibu-ibu ustazah, para ibu-ibu hajjah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang sudah dibaca tadi dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang zakat. Setelah zakat mal atau zakat harta yang isinya ada zakat pertanian, zakat emas perak, zakat perdagangan, itu zakat mal atau zakat harta. Kemudian ada zakat badan. Zakat badan yang kita kenal dengan zakat fitrah atau zakat fitri. Setelah terkumpul semuanya, lantas itu dibagikan kepada siapa? Siapa orang-orang yang berhak menerima zakat yang nanti didistribusikan atau dibagikan oleh amil, oleh panitia zakat. Nah, ini dalam pembahasan yang akan kita baca berikut ini. Ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Istilah lainnya adalah mustahik. Mustahik apa bu? Mustahik. Ada muzakki. Muzakki itu orang yang bayar zakat. Biasanya orang-orang mampu dan orang kaya semua. Ibu semua kan orang kaya ya? Apa kaya orang? Amin. Muzaki semua berarti di sini. Nah, kalau ada yang tidak wajib bayar zakat, malah justru dizakati, itu namanya mustahik. Inilah pembahasan yang ada pada teks kita berikut ini yang akan kita bahas tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi tusrafu ilaihim az-zakatu, tusrafu az-zakatu ilal asnafit thamaniyah al-madhkurati fil qur'ani biqaulihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Wa idza lam yujad, apa tuh? Oh, lam yujadu. Wa idza lam yujadu kulluhum tusrafu ilal mawjudi minhum faqat. Alladzi tusrafu,
orang-orang yang dibagikan ilaihim kepada mereka az-zakatu zakat, orang-orang di mana zakat dibagikan kepada mereka. Inilah pembahasannya. Tusrafuz zakatu, zakat dibagikan ilal asnafi tsamaniyah, kepada kelompok yang 8. Zakat dibagikan kepada kelompok yang 8 berikut. Al-madhkurati fil Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala berikut. Artinya sudah dinas atau sudah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran, inilah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ayatnya berikut ini ayat surat At-Taubah. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat hanyalah lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir. Pertama, orang fakir. Wal masakini, dan 2 orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, 3 orang-orang yang bekerja untuk zakat. Istilah lainnya amil, orang-orang yang bekerja untuk zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilembutkan hatinya. Mu'allafah itu artinya yang dilembutkan. Mu'allafah, qulubuhum, yang dilembutkan hatinya. Wa fir riqabi, dan yang dalam perbudakan. Wa fir riqabi, dan dalam perbudakan. Wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillahi, 7 orang-orang yang dalam jalan Allah, pejuang di jalan Allah. Wa fi sabilillah, dan pejuang jalan Allah. Wa ibnis sabili, dan anak jalan atau musafir. Wa ibnis sabili, dan anak jalan atau musafir. Itulah 8 kelompok atau 8 orang penerima zakat. Wa idza lam yujadu, dan tatkala tidak ditemukan kulluhum, semuanya. Kalau semuanya tidak ditemukan, tidak bisa semuanya ditemukan, nggak utuh 8-8-nya ada dalam kampung itu, tusrofu, maka dibagikan zakat tadi ilal maujudi, kepada yang wujud atau yang ada saja, minhum, dari 8 tadi, fakot saja. Fakot artinya saja. Ketika tidak bisa ditemukan seluruh 8 kelompok tadi, maka zakat dibagikan kepada yang ada saja. 8 golongan penerima zakat atau mustahik zakat. 8 golongan mustahik zakat. Yang pertama, fakir. Fakir itu artinya orang butuh dari segi logat atau bahasa. Fakir yang dimaksud di sini orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta sama sekali. Pekerjaan dia nggak punya, harta juga nggak punya, namanya fakir. Atau dia punya pekerjaan tapi dia butuh 10 misalnya, cuma kerjaannya cuma bisa mencukupi dia 2. Dia butuh 10 tapi hasil kerjanya cuma dapat 2. Dia butuh misalnya dalam 1 bulan itu taruhlah butuh 1 juta, tapi dia cuma dapat 200. Namanya fakir. Punya pekerjaan atau nggak punya pekerjaan sama sekali dan nggak punya harta benda. Kalau nggak punya pekerjaan tapi banyak warisannya, bukan fakir. Ada di sini yang begitu. Nggak ada kerjaannya tapi banyak warisannya, tinggal nerima setoran kontrakan 40 pintu, muncang-muncang kaki, nggak kerja bang. Enggak, saya mah ya duit maranin saya. Namanya bukan fakir walaupun nggak punya pekerjaan. Fakir di sini nggak punya pekerjaan dan nggak punya harta sekaligus, atau punya harta pekerjaan tapi butuhnya 10, dia cuma terpenuhi 2. Butuhnya 10, cuma 2%-nya yang terpenuhi. Ini namanya fakir. Fakir ini paling parah. Jadi yang ada di bawah garis kemiskinan secara drastis, jadi benar-benar fakir. Nah di atasnya fakir yang agak mendingan namanya miskin.
Jadi miskin sama fakir lebih parah mana? Lebih parah fakir, Bu. Miskin ini sudah punya pekerjaan, tapi pekerjaannya tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Dia butuh 10, cuma ketutup 7, namanya miskin. Tapi masih mending dibanding fakir tadi. Fakir kadang-kadang nggak punya sama sekali atau cuma terpenuhi 2. Kalau miskin ini cuma dia punya pekerjaan tapi tertutupi 7, padahal butuhnya 10. Jadi lebih parah mana, Bu? Parah fakir atau parah miskin? Para fakir. Nah, dua-duanya ini adalah orang-orang yang nggak punya harta atau nggak punya pekerjaan, atau punya pekerjaan tapi tidak terpenuhi kebutuhannya. Ini dua orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, amil. Amil ini orang yang bertugas mengelola zakat, namanya amilina alaiha, atau orang yang bekerja alaiha atas zakat, untuk mengelola zakat. Ada orang yang mau bayar zakat, dia terima, kemudian nanti dikelola atau dikumpulkan, setelah itu dia bagikan lagi kepada mustahik, dia bagikan lagi kepada orang-orang yang berhak, namanya amil. Namun yang perlu kita ketahui, ibu-ibu, amil ini harus diangkat oleh pemerintah. Jadi amil harus diangkat oleh orang yang berkuasa di wilayah itu. Taruhlah misalnya di situ ada lurah, maka amilnya diangkat oleh lurah. Ini amil buat masjid sini, ini amil buat daerah sini, dan yang bertugas itulah amil. Dan amil ini memang nggak punya gaji, memang dia nggak punya gaji yang tetap, namanya amil. Dia memang ditugaskan oleh imam. Adapun panitia-panitia yang ada di masjid yang nggak punya surat tugas, itu namanya panitia aja, jadi nggak bisa disebutkan dengan amil. Mereka sebutannya adalah panitia. Bedanya begini, Bapak Ibu, bedanya kalau amil nerima zakat, kita bayar zakat ke amil. Udah amil yang resmi, dia punya surat tugas, ada SK-nya, memang jadi angkat. Sebagian organisasi seperti NU itu sudah ada yang mengeluarkan surat tugas sebagai amil. Itu memang dari pemerintah, jadi tembusannya kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini kantor urusan agama yang mengeluarkan. Bedanya kalau kita bayar zakat kepada amil, misalnya kita bayar zakat ini malam takbiran, yang penting udah bayar zakat kepada amil. Amil mau mengeluarkannya ke mustahik nanti lewat Idul Fitri, jadi udah selesai khutbah atau bahkan tanggal 2 Syawal baru dia bayar, baru dia bagikan kepada mustahik, nggak apa-apa, zakat kita sah. Beda sama panitia. Panitia kalau nggak punya surat tugas, namanya panitia. Panitia itu orang biasa, dia hanya dipasrahkan atau dimintai tolong buat nih zakat saya, tolong bagikan kepada orang yang berhak. Panitia harus ngabisin sebelum selesai sholat Idul Fitri. Kalau panitia nggak bagiin, sholat Idul Fitri udah selesai, orang-orang udah pada pulang, kemudian tuh zakat fitrah masih ada di panitia, maka zakat kita bisa batal. Zakat kita bisa dianggap zakat kodo. Artinya kodo di sini kayak orang sholat subuh jam 9:30, dosa nggak, Bu? Dosa nggak jalan sholat subuh jam 9:30 tanpa uzur? Dosa. Itu kodok jadinya. Kodok itu artinya ibadah yang tidak sempurna karena sudah lewat batas waktunya. Ini bedanya panitia dengan amil. Kalau panitia dia tidak punya surat tugas atau SK, maka saat lewat masanya belum dia bagikan juga. Kasihan orang yang muzaki, orang yang zakat ini. Zakatnya bisa dianggap sebagai zakat kodok, atau bahkan parahnya lagi bisa dianggap sebagai zakat yang tidak sah, kan kasihan. Makanya ada pilihan buat kita. Kalau kita nggak mau memberikan kepada amil, nggak apa-apa, langsung datengin mustahiknya. Ibu datang misalnya kepada orang yang berhak, ada tetangga ibu yang memang masuk dalam kategori fakir atau kategori miskin, datang aja langsung, serahkan, ini zakat saya dan anak saya misalnya, langsung. Jadi pilihannya begitu kalau ibu tidak mau kepada panitia. Beda sama amil. Amil ini sudah diangkat. Nah, biasanya amil-amil yang punya surat SK ini sudah ada di lembaga-lembaga khusus. Dan ibu harus tahu juga sih,
seperti Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, itu sebagian ya sudah ada SK-nya, sudah ada surat keputusannya, memang diangkat oleh pemerintah. Atau Lazisnu, Lembaga Amil Zakat dan Infak Sedekah Nahdlatul Ulama, itu sudah punya surat tugas karena memang itu amil. Kalau yang seperti itu, yang jelas Baznas Nasional dari pemerintah yang mengangkat, atau Lazisnu itu juga dari pemerintah yang angkat, itu sudah jelas, maka boleh kita mau serahkan ke sana. Nanti amil mau bagikannya kapan tuh nggak apa-apa, sudah masuk, karena memang itu sudah masuk pengelolaan amil. Ini yang dimaksud dengan amil, orang yang mengelola zakat. Orang yang mengelola zakat termasuk mustahik, termasuk orang yang dapat hak atau dapat jatah zakat. Jadi yang pertama tadi fakir boleh menerima zakat, yang kedua miskin, yang ketiga amil. Amil ini juga ada jatahnya, amil juga boleh menerima zakat. Ini amil. Kemudian yang keempat, mu'allafah qulubuhum. Mu'allafah itu orang yang dilembutkan. Biasanya ibu dengarnya mu'allaf ya. Mu'allaf, tahu mu'allaf? Mu'allaf orang yang baru apa? Baru masuk Islam. Ini istilah lengkapnya mu'allafah qulubuhum. Orang mu'allafah qulubuhum atau orang mu'allafah qulubuhum dalam zakat ini ada 3 macam. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam dan imannya oleng. Imannya lemah. Dia masuk Islam tapi imannya nggak terlalu kuat, maka dikuatkan dengan pemberian zakat. Ini mu'allafah qulubuhum, orang masuk Islam tapi kayaknya dia masih ragu, imannya masih kurang kuat, karena dia butuh keyakinan, mana nih orang Islam peduli nggak dengan saya, orang Islam pada open nggak dengan saya kan saudara barunya. Maka untuk menguatkan imannya dikasih bagian zakat mu'allaf, supaya dia yakin betul bahwa Islam itu agama yang perhatian kepada dia, supaya dia yakin betul bahwa syariat Islam ini syariat yang memperhatikan ekonomi pemeluknya. Itu maksudnya mu'allafah. Kenapa mu'allaf yang baru masuk Islam ini harus diberikan termasuk musaik? Antara lain hikmahnya supaya dia yakin, imannya makin kuat bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan orang miskin, memperhatikan ekonomi pemeluknya. Ini mu'allaf jenis pertama, yaitu orang yang baru masuk Islam, imannya kurang kuat. Yang kedua, ada mu'allaf yang dia baru masuk Islam, sebenarnya imannya kuat dan kaya dia. Kadang-kadang iman itu kurang kuat kalau ekonominya lemah. Ada orang yang imannya nggak kuat-kuat amat, tapi kemudian diberi masukan kalau lagi lebaran mereka dikasih santunan, nanti kalau lagi ada acara rame-rame dia dikasih lagi gaji, setiap bulan dikasih, lama-kelamaan pindah agama. Ada nggak yang begitu, Bu? Ada tuh gara-gara miskin. Ini mu'allaf kenapa perlu seperti itu? Karena dia butuh perhatian. Makanya Islam di sini memasukkan mu'allaf sebagai orang yang boleh menerima zakat supaya imannya kuat. Yang kedua, ada mu'allaf sebenarnya imannya kuat, orang dia kaya, nggak perlu terima zakat mah udah di mana-mana dia punya investasi atau punya bisnis. Tapi dengan memberikan zakat, kita berharap orang-orang yang ada di bawahnya, anak buahnya ikut. Ini yang jenis kedua ini imannya kuat sebenarnya, orang kaya, tapi dia punya anak buah. Anak buahnya kebetulan karyawan-karyawannya belum Islam. Nah, kita kasih zakat juga. Ngapa Ustaz, kan udah kaya, ngapa dikasih zakat segala? Ini buat menarik, buat supaya anak buahnya tertarik. Bos saya aja yang begitu diperhatiin baru masuk Islam, apalagi saya yang miskin. Anak buahnya begitu. Maka dengan cara itu, dengan cara memberikan zakat kepada bosnya yang baru masuk Islam, ini ada harapan anak buahnya yang belum Islam nanti akan ikut, supaya ada citra atau ada image bahwa Islam ini agama yang memperhatikan orang-orang yang baru masuk Islam. Nanti lama-kelamaan anak buahnya ngikut juga, ikut
gue ikut bos juga masuk Islam. Ini jenis mualaf yang kedua. Jenis mualaf yang kedua, imannya sebenarnya kuat tapi dia punya pengaruh. Kalau dia dibagi zakat, ini anak buahnya bisa ngeliat dan anak buahnya bisa ikut masuk Islam juga. Yang ketiga, mualaf itu ada mualaf sebenarnya dia pengikutnya juga tidak ada, hartanya juga tidak kuat, tidak banyak, tapi kita berharap dengan memberikan zakat maka dia tidak merusak agama Islam karena dia punya potensi untuk mencelakai orang Islam, dia punya kekuatan untuk berbuat kerusakan. Nah, dikasih zakat yang kayak begini supaya dia adem. Orang kalau perutnya lapar kan galak, Bu. Ada nggak orang yang kalau lapar perutnya galak? Perutnya lapar dia galak, ada nggak? Ada. Dikasih kesejahteraan supaya dia nggak bikin onar, supaya dia nggak rese, baru masuk Islam, kasih zakat. Ini mualaf yang ketiga. Dia sebenarnya nggak punya pengaruh apa-apa pada orang banyak, harta juga nggak punya, tapi dia punya potensi merusak, maka diadem-ademin dengan zakat. Ini jenis mualaf yang ketiga. Tapi tidak ada yang namanya mualaf orang kafir. Mualaf itu pasti orang Islam, baru masuk Islam. Jadi tidak boleh kita memberikan zakat kepada orang kafir dengan alasan kita berlindung, tadi aja alasan yang ketiga, dengan alasan supaya dia tidak menyerang kita. Ini orang kafir kita kasih zakat, nggak boleh. Kalau dia menyerang kita, Amerika misalnya pengen nyerang kita, terus kita kasih zakat supaya jangan nyerang, nggak boleh, karena orang yang non Islam tidak berhak menerima zakat. Waktunya perang mah perang aja, nggak usah disogok pakai zakat, namanya orang kafir nggak boleh menerima zakat. Ini mualaf orang Islam, bukan orang kafir. Mualaf yang jenis ketiga yang tadi dikhawatirkan dia bikin kerusakan, ini orang Islam juga, bukan orang kafir. Kalau orang kafir bikin kerusakan, jangan kasih zakat, kita lawan, lu jual gua beli. Kalau dia memang ngajak bikin ini kerusakan, dia orang kafir, jangan dikasih zakat, lawan. Kalau kita kuat, kita lawan dengan senjata juga. Kalau nggak kuat, lawan dengan doa, kirimin hizib, wirid, ratib, bacain dari sini sama Bu Wilai, biar dia kena, kirimin aja dari sini doanya. Itu 3 jenis mualaf. Kemudian yang ke 5, ya Bu. Yang kelima, riqab. Riqab ini budak yang sedang membebaskan dirinya. Istilah lainnya budak mukatab. Zaman sekarang nggak ada. Budak yang sudah melunasi dirinya sebagian. Jadi dulu itu ada hamba sahaya atau budak yang dia diberikan transaksi atau perjanjian oleh tuannya. Ada budak namanya, nama budaknya Pardi. Ada yang namanya Pardi. Pardi, kamu bebas. Bapaknya siapa? Ya ganti dah, Darkum. Darkum, kamu bebas, boleh asal bayar ke saya. Bayar 100 juta, nyicil dari hasil usaha kamu, maka kamu boleh bebas. Jadi bayar kebebasan diri kamu dengan 100 juta. Siap tuan. Dia kerja, kadang dikasih orang, kadang dapat gaji, kadang juga gaji dari tuannya ini dia simpan bayar. Ini namanya dia sedang melaksanakan akad atau perjanjian membebaskan diri. Udah bayar baru 10 juta. Maka budak yang seperti ini boleh dikasih zakat. Kasih zakat. Nih uang tambahan buat sedikit ngelunasin atau memperingan cicilan kebebasannya. Ini boleh. Namanya budak mukatab. Tapi kalau bukan budak mukatab, bukan budak yang sedang melunasi dirinya, nggak boleh kasih zakat. Itu udah tanggungan tuannya. Jadi tuannya memang dia tidak mau membebaskan, dan budak ini juga memang tidak ada perjanjian buat membebaskan diri, itu sepenuhnya adalah milik tuannya. Jadi makannya, gajinya dari tuannya, nggak perlu dikasih zakat. Ini bedanya budak yang tidak melakukan pelunasan diri, namanya budak biasa, dengan budak mukatab. Istilah yang ada di sini firriqab, ini adalah budak yang sedang membebaskan diri dengan akad atau dengan perjanjian bersama tuannya, majikannya. Udah nggak ada tapi sekarang Bu. Jadi pembantu sekarang bukan budak, lain, bukan budak, itu hanya
kontrak kerja ya hanya kerja aja, jadi tidak boleh disamakan. Dan sudah tidak ada, perbudakan itu sudah dihapus sekarang. Kemudian yang keenam, ghorimin. Ghorimin itu orang yang punya utang. Ada beberapa macam orang yang punya utang. Pertama, orang yang punya hutang untuk mendamaikan antara dua kubu. Ini contoh-contoh yang klasik atau yang sejak dulu disebutkan dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning. Kalau ada dua kubu, kampung A dengan kampung B ini bertikai. Nah, kemudian untuk mendamaikannya, orang ada satu tokoh butuh biaya. Ya udah gini aja, sekarang kita adain acara supaya rembuk semuanya, supaya rukun, semua saya yang bayarin. Dah nggak ada yang ngeluarin duit saya. Demi mencapai ini, dia adakan acara, dia akhirnya ngutang-ngutang. Demi merukunkan orang Islam, dia akhirnya punya utang. Nah, orang yang seperti ini namanya ghorimin. Boleh menerima zakat karena dia punya utang. Ini jenis orang berhutang yang pertama, yaitu orang berhutang untuk kemaslahatan umat Islam. Yang kedua, ada orang yang berhutang untuk keluarganya, untuk kehidupan diri dan keluarganya. Ini juga boleh. Jadi yang utang-utang untuk diri dan keluarganya, misalnya buat makan, buat bayaran sekolah, buat cicilan NMAX, cicilan apalagi BTN, PCX, Pajero, ya itu orang berhutang juga tuh. Orang berhutang juga boleh menerima zakat, ya asal kagak malu aja. Ya cicilannya Pajero menerima zakat beras perak 3,5 liter. Ya itu orang yang berhutang, tapi tidak dengan contoh seperti itu. Tapi yang jelas orang berhutang ini termasuk ghorimin, berhutang untuk kebutuhannya, Bu, untuk kebutuhan keluarganya. Beda kebutuhan dengan keinginan. Biasanya orang lebih nurutin keinginan, butuh mah udah ketutup semua, tapi dia ingin apa? Ingin Pajero, ingin Fortuner, Pertamina Dek naik lagi sekarang, yang tadinya 17 jadi 27, dia bingung sendiri, akhirnya jual tuker tambah sama yang bensin Pertalite udah nggak ada lagi, habis dah semuanya. Di Madura juga susah, akhirnya dia susah sendiri. Itu nurutin keinginan bukan kebutuhan. Nah, yang berhutang di sini adalah yang untuk menutupi kebutuhan keluarganya, ya buat makan atau buat sekolah, jadi bukan buat bermewah-mewah. Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk kepengenan yang banyak itu, maka termasuk ghorimin, boleh menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi ada orang berhutang untuk kemaslahatan umat, ada orang berhutang memang untuk kebutuhan keluarga dan dirinya, boleh. Dia termasuk mustahik, dia termasuk orang yang boleh menerima zakat. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah ini adalah tentara yang berperang di jalan Allah. Lagi ada peperangan, Iran lawan Amerika dan sekutu, Amerika dan Israel. Ada peperangan, maka pejuang-pejuang ini boleh menerima zakat. Catatannya, bukan tentara yang sudah punya gaji. Kalau tentara yang sudah punya gaji nggak berhak menerima zakat karena dia udah ada gajinya sendiri dari pemerintah. Ini relawan yang berjuang berperang melawan orang-orang kafir dan nggak ada gaji, maka boleh diambilkan uang dari zakat. Dia termasuk mustahik. Ini yang namanya fisabilillah. Dalam pembahasan fikih-fikih lain, fisabilillah apabila di daerah itu memang lagi nggak ada peperangan, maka yang termasuk fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah adalah yang berjuang dengan penanya, dengan pulpen, atau berjuang dengan lisannya, yaitu dakwah. Dia dakwah, ngajak-ngajak orang supaya belajar agama, ngajak-ngajak orang supaya mengenal Allah, untuk menata hati. Ya istilahnya guru-guru kita, guru-guru agama yang nggak punya gaji, Bu, yang nggak punya gaji itu termasuk fisabilillah. Jadi guru-guru
kiai-kiai yang nggak punya gaji dan yang memang termasuk kategori ya perlu dibantu, ini termasuk fisabilillah dalam pembahasan lain, karena memang bukan di daerah yang sedang berperang. Maka fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang untuk agama Allah, yaitu para kiai atau para ustadz yang memang nggak punya gaji. Tapi kalau udah punya gaji, enggak, misalnya dia udah nerima PNS, ASN, atau dia penyuluh udah ada gajinya khusus bulanan, dapat tunjangan, semuanya dapat, tunjangan telepon, tunjangan rumah, tunjangan istri 1, tunjangan istri 2, banyak banget tunjangan. Misalnya kalau udah dapat semua, nggak boleh menerima zakat karena udah dijamin oleh pemerintah. Ini yang nggak boleh berjuang di jalan Allah yang memang tidak punya gaji. Gaji duit bu, bukan gaji kolesterol, bukan. Gaji bisa punya gaji. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu anak jalan, artinya musafir yang kebetulan melewati daerah zakat atau daerah yang memang sedang punya kelebihan zakat. Ada orang lewat kampung Ceger, Jurang Mangu Timur. Nah, kebetulan di situ sedang ada pembagian zakat, atau kebetulan di situ ada badan amil zakat. Maka ini orang musafir ini boleh dia mampir di situ, minta uang sangu atau minta bekal untuk melanjutkan perjalanannya pulang ke tempat dia. Namanya Ibnu Sabil atau musafir. Musafir ini. Nah, dari semuanya ini, terutama dari yang gorimin tadi, saya ingin bahas yang dari gorimin. Ini harus sudah berhutang. Jadi nggak boleh belum berhutang. Maksudnya belum berhutang itu begini bu, dia sebenarnya belum hutang, ada kebutuhan buat dia, tapi belum benar-benar ada, baru pengen, ini saya buat seminggu mah ada nih makan, tapi kayaknya buat minggu depan nggak ada, talangin saya dulu dari uang zakat. Nggak boleh, karena memang belum terjadi. Atau ini saya butuh nih, belum punya rumah, saya pengen, belum ngambil dia rumahnya, belum ngambil, belum akad, tapi minta dicairin dulu dananya dari zakat. Nggak boleh, harus sudah benar-benar ada atau benar-benar nyata utangnya. Ini mustahik zakat yang jumlahnya 8 golongan, yang jenisnya ada 8 orang, 8 kelompok. Inilah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau dalam kampung itu tidak ada semuanya 8-8-nya, yang ada aja. Misalnya di kampung itu cuma ada fakir, miskin, dan gorimin, tambah satu lagi mualaf, ya udah yang ada aja. Jadi nggak perlu 8-8-nya. Di kampung itu cuma ada fakir, miskin, yang paling banyak biasanya fakir miskin yang ada terus. Ada fakir, miskin, mualaf, dan Ibnu Sabil kebetulan lagi lewat ya. Ya udah yang adanya aja dibagi. Jadi tidak perlu 8-8-nya dicarikan. Tidak perlu sampai terpenuhi 8 jenis ini. Nah, tambahan sedikit terkait dengan ini, ada 5 orang yang tidak boleh dikasih zakat. Yang pertama, orang kafir gak boleh menerima zakat. Karena yang tadi saya sampaikan, tidak boleh kita takut kepada orang kafir, khawatir orang kafir ini berbuat jahat kepada kita, akhirnya kita kasih pakai uang zakat, kita sogok, nggak boleh. Karena ada sebagian paham, ustadz-ustadznya juga sudah viral yang mengatakan bahwa kita boleh kasih dana ke Amerika, ke Israel supaya dia nggak nyerang kita. Nggak boleh. Itu dianggap sebagai zakat atau sebagai cara untuk melembutkan hati mereka. Nggak boleh yang seperti itu, salah. Kalau ibu-ibu pernah lihat itu kagak ngaji ustadznya. Jadi nggak boleh memberikan zakat kepada orang kafir. Kecuali kalau sudah masuk Islam, dia mu'alaf boleh. Orang kafir nggak boleh menerima zakat. 2, yang nggak boleh menerima zakat, budak. Budak yang tadi saya sebutkan bukan budak yang sedang melunasi, nggak boleh menerima zakat. Dia tanggungan tuannya, tanggungan pemilik budak itu. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh menerima zakat, keturunan Bani Hashim. Bani Hashim itu buyutnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Hashim siapanya Nabi Muhammad, Bu? Buyut. Keturunannya Hashim ini baik dari Abdul Muttalib, baik dari Abdi Manaf yang lain ke bawah, nggak boleh terima zakat. Nggak boleh kita kasih zakat kepada mereka, tidak sah, dan juga mereka kalau tahu nggak bakal mau menerima. Ini yang ketiga. Yang keempat, keturunan Abdul Muttalib atau istilahnya Banu Abdul Muttalib. Jadi anak cucunya Abdul Muttalib. Anak cucunya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib kakek Nabi, itu ada keturunan dari Abbas, paman Nabi, atau keturunan dari Abu Thalib, paman Nabi juga, keturunan dari Hamzah. Ini bawahnya nggak boleh terima zakat. Termasuk keturunan dari Abdullah, yaitu ayahanda Nabi, ya Nabi Muhammad, keturunannya atau dzurriyyahnya nggak boleh menerima zakat. Nggak boleh, tidak sah memberikan zakat kepada mereka. Kemudian yang kelima yaitu orang-orang yang sudah punya gaji seperti tadi pejuang Islam yang memang sudah punya gaji, itu tidak boleh menerima zakat. Yang kita kenal di sini misalnya dzurriyyah, habaib. Ibu tahu habaib, Bu? Habaib itu jama dari Habib. Habib itu tidak boleh menerima zakat, haram hukumnya menerima zakat, dan gak bakal mau. Kalau Habib yang ngerti, paham, pasti gak mau menerima zakat. Jadi sebutannya kalau kita ngasih mereka apa? Hadiah. Hadiah, karena Rasulullah menerima hadiah. Tapi kalau zakat nggak mau. Zakat dari zakat mal atau zakat badan, zakat fitrah atau emas perak disisihkan dikasih kepada Nabi Muhammad atau keturunannya, nggak bakal diterima. Kenapa demikian? Karena zakat itu kotor. Zakat itu kotoran kita yang kita keluarin. Misalnya Ustadz Anam punya bisnisnya kontrakan misalnya, itu dikumpulin, ada sudah mencapai nisab, dikeluarkan 2,5%, itu yang dikeluarkan kotoran harta yang memang wajib dikeluarkan supaya hartanya biar berkah, maka dikeluarin kotorannya. Karena kalau nggak dikeluarin kotorannya, nggak dipotong itu kekayaannya, dia makin nggak berkah. Sama kayak pohon, Bu, pohon anggur misalnya nggak dipotongin, nggak bakal tumbuh bagus tuh buahnya, pasti dipotongin ujung-ujungnya. Demikian juga harta itu harus ada yang dibuang kotoran-kotorannya. Nah, zakat itu kotoran harta umat Islam, maka tidak boleh diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad, nggak boleh kepada keturunan Abdul Muttalib dan keturunan Banu Hashim, karena keturunan Hashim, karena itu kotoran semuanya, dan mereka nggak mau menerima karena itu barang kotor semuanya. Ini yang namanya kelompok-kelompok yang tidak boleh menerima zakat. Ad-darsul ishrun fis siyami, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.